Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Tira Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan membahas materi mengenai artikel. Yang pertama, pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada manfaat artikel. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Lalu yang terakhir, memberi dampak akademis bagi pembaca. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap secara tuntas. Yang kedua, sumbernya berasal dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau penulis. Yang keempat, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Yang kelima, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal-hal fakta lainnya. Yang terakhir, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Lalu yang keempat ada struktur artikel. Yang pertama, tesis. Tesis ini merupakan pendapat dari opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh fakta dan data yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Lalu yang terakhir ada penegasan atau pernyataan ulang. Sebuah artikel yang baik akan memiliki bagian penegasan ulang yang berfungsi untuk menegaskan atau menekankan kembali tentang topik yang akan dibahas. Bagian yang satu ini dapat disertai dengan solusi, saran, hingga harapan yang berkaitan dengan isu yang telah dibahas pada struktur sebelumnya. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis artikel. Yang pertama artikel deskripsi, yang kedua artikel narasi, yang ketiga artikel eksposisi, yang keempat artikel persuasi, yang kelima artikel argumentasi, yang keenam artikel ilmiah, dan yang terakhir artikel opini. Lalu di sini ada contoh dari artikel yang berjudul Pentingnya Menanamkan Karakter Sejak Dini. Menanamkan karakter sejak dini pada anak tentunya sangat penting untuk dilakukan. Peran orang tua menjadi hal yang utama untuk membantu menyongsong karakter sang anak. Dengan pembentukan karakter sejak dini, tersebut akan menentukan sikap seseorang ketika menjalani kehidupannya. Siapapun orangnya atau bahkan profesinya, ketika memiliki karakter yang baik, tentunya akan dipandang dengan tinggi juga. Sehingga tak ada salahnya jika orang tua selalu menanamkan karakter pada anak sejak dini. Isi dari artikel tersebut merupakan bagian dari tesis. Dengan karakter yang kuat, tidak mudah menyerah, dan berani, pastinya akan mempermudah seseorang untuk menjalani kehidupannya. Walaupun berpangkat tinggi, namun jika tidak mempunyai karakter, maka hanya akan terlihat biasa saja. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sering terjadinya masalah di Indonesia. Salah satu pemicunya yaitu ada beberapa rakyat yang terlihat angkuh dan tidak mementingkan perasaan orang lain. Isi dari artikel tersebut merupakan bagian dari argumentasi. Lalu yang terakhir, bagian dari penegasan ulang. Untuk mewujudkan seseorang yang beradab, maka orang tua perlu menanamkan karakter positif pada anak mulai sejak dini. Dengan begitu, sang anak kedepannya juga akan selalu mempunyai moral karena sudah dibiasakan sejak dini. Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.